Oke, udah di record. Jadi selamat siang semua. Jadi pertemuan kali ini masih bareng saya gitu kan ya. Saya salah satu pengampu di mata kuliah dasar pemrograman di D3 Teknologi Komputer. Gitu ya. Saya izin share screen. Jadi ini karena dasar pemrograman ya, yang disepakati juga kalian dari ketua prodi kalian dan ketua prodi D3 tadi mintanya bahasa C gitu ya. Padahal kalau saya pengennya gitu ya, kalau saya yang ngajar itu sih pengennya langsung ke Python gitu ya. Cuma dari Kaprodi mintanya apa bahasa C, jadi kalian ya wajib bisa bahasa C ya. Gunanya bahasa C kemarin juga udah dijelasin. Oh sorry, kalian belum install ini ya, Kode Blocks? Belum ya? Oke, kalian belum kan ya, belum install. Jadi nanti cara installnya gini. Nanti tolong masing-masing install Kode Blocks atau editor lain, kayak misalkan bebas sih, tapi yang saya gunakan Kode Blocks untuk bahasa C. Tapi kalian kalau mau pakai editor lain kayak Visual Studio Code juga boleh, atau MinGW juga boleh. Nah, udah terlihat ya. Nah, jadi nanti kalian tulis aja di Google Kode Blocks gitu ya. Kode Blocks, enter gitu ya. Nah, nanti kan muncul tuh, muncul. Nah, pilih yang ini, yang download. Pilih download gitu ya. Pilih download. Nah, nanti kan ini ada banyak nih. Downloadnya ada binary release, apa download source code aja atau download SVN. Nah, nanti kalian pilih yang download ini. Download binary release gitu ya. Klik aja download yang ini. Nah, nanti tuh kalian sesuaiin dan komputer kalian. Komputer kalian mungkin Windows XP kayaknya udah punah gitu ya. Windows XP gitu ya. Ya Windows 7 juga kayaknya udah kayak nggak ada gitu. Mungkin rata-rata 8, 10 atau mungkin yang baru Windows 11 gitu ya, yang baru rilis gitu ya. Barangkali ada yang pakai, boleh pakai Windows 11 juga. Ini kalau mau pakai Linux, kalau pakai ada yang macOS. Nah, kebetulan laptop saya pakainya Microsoft Windows gitu ya, jadinya nanti saya pakai Windows. Jadi di sini hati-hati di sini pilihnya yang ini nih, yang MinGW, yang pokoknya yang ada MinGW. MinGW ini adalah si apa namanya compile si bahasa C. Nah, jadi pilih yang ini nanti downloadnya .exe gitu ya. Nanti pilih yang ini, yang source force. Nah, nanti diklik aja, nanti langsung automatic download gitu ya. Nih, your download will start shortly. Nah, nanti kalian akan di laptop kalian atau di komputer kalian nanti akan langsung otomatis download gitu ya. Itu sih untuk apa namanya? Untuk installnya. Nah, kemudian cara install gimana, kan udah download tuh. Itu sebenarnya kalau install yang kayak gitu tuh namanya apa ya? Kayak easy gitu lah. Mudah banget install si Kode Blocks gitu ya. Sebentar saya taruh di mana ya? Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Nah, kemudian kalau udah di-download kan muncul yang kayak gini nih. Nah, kalian tinggal klik 2 kali gitu ya. Nanti ikutin aja, tinggal next-next aja gitu ya. Ini ada yang chat, Oh, nggak apa-apa kok kalau mau offline juga nggak apa-apa sih, bebas. Barangkali ada sinyal yang kurang bagus, biar apa namanya kalian mudah gitu ya ikutin pelajarannya juga nggak apa-apa sih. Apa namanya offline nggak apa-apa. Saya nggak galak kok, jadi santai lah sama saya mah. Kan masih sama-sama muda gitu kan ya. Nah, nanti klik-klik next aja gitu ya. Ini udah terlihat, nanti ikutin aja next 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 gitu. Kemudian kalau ada kayak min gw itu centang aja. Mungkin itu aja sih. Tapi itu udah langsung otomatis sih. Klik-klik aja, install gitu. Nanti coba ya 1 jam, apa namanya, 1 jam setelah ini, karena kita mungkin 1 jam aja gitu ya. Mungkin itu ya, paham ya. Jadi di Google-nya tulis saja Kode Blocks, nanti muncul, pilih yang langsung download gitu ya. Nah, itu yang akan kita pakai. Tapi kalau misalkan kalian pakai editor lain kayak Visual Studio Code atau MinGW yang lain, nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting bisa nge-compile aja. Tapi yang saya pakai Kode Blocks gitu ya. Gitu sih. Mungkin langsung aja mulai ya. Kemudian kalau misalkan kalian udah install, ini udah terlihat ya. Jadi munculnya nanti seperti ini. Munculnya. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya kan kalian mau buat project gitu ya, mau buat sebuah aplikasi dengan bahasa C, kalian bisa langsung create new project, klik aja. Nanti pilih yang konsol.
nanti go. Atau cara lain kalian bisa klik file, kemudian new, kemudian project, klik aja nanti muncul projectnya, gitu ya. Nah, coba ya, kita klik project, console, go. Nah, nanti muncul nih. Nah, ini milih mau. Nah, jadi kode blocks itu bisa dipakai bahasa C++ atau bahasa C. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian besok semester berapa gitu, 2 atau semester ini ada yang pakai bahasa C, bisa tuh pakai C kode blocks. Nah, kebetulan kalian akan lagi belajar bahasa C, jadi pilih yang bahasa C. Next aja. Kemudian ini apa namanya? Tulis aja kalian mau buat apa projectnya, misalkan ini Hello World atau apa ya, atau bebas lah, terserah kalian. Gitu ya. Kemudian ini adalah nyimpannya di mana gitu ya. Ini nyimpannya di mana? Saya udah buat beberapa sih. Nah, saya nyimpan di sini, misalkan pilih sesuai kalian ya, pengennya mau di mana, kemudian next aja. Kemudian ini ada beberapa sih. Nah, itu pilih yang ini aja lah ya, yang apa, min GW untuk konversi. Kemudian finish. Nah, nanti muncul nih kayak gini kan tampilannya. Nah, kemudian nulis kode struktur bahasa pemrogramannya di mana? Kalian klik ini yang sebelah kiri, source. Nah, itu kan ada .c gitu ya. Ekstensinya .c. Nah, ini klik aja. Nah, nanti ngodingnya tuh di sini sebenarnya. Nah, ini kalian udah belajar ya. Yang pertama itu sebenarnya yang pertama itu harusnya apa namanya? Kalian kemarin belajarnya deklarasi judulnya, misalkan judulnya ini adalah program Hello World misalkan. Ini bintang ini. Nah, yang ini yang apa namanya yang saya blok ini tidak akan dikompil. Ini hanya sebagai komentar yang disebut yang di sesi teori gitu ya. Jadi ini hanya sebatas komentar petunjuk gitu ya. Petunjuk aja, nggak akan dikompil. Jadi ada ini, misalkan saya hapus kalau ada ini atau nggak ada ini itu sama aja nanti. Misalkan kita kan ya, ini ada run di yang gambar segitiga ke samping gitu ya, klik run aja. Nah, kemudian muncul tuh Hello World gitu ya. Misalkan saya hapus gitu ya, program Hello World yang ini, saya hapus, kemudian saya reboot dulu ya. Reboot. Nah, kemudian saya hapus, saya run lagi, nanti sama aja Hello World gitu ya. Di sini ada tampil Hello World gitu ya. Nah, jadi yang saya sebutkan, yang saya sebutkan tadi, yang ini, program Hello World, misalkan, ini tuh mau ada ini atau enggak itu enggak masalah karena ini hanya sebagai komentar. Ini namanya komentar. Atau kalian boleh nulis komentar kan kayak gini ya, bintang, ini nama programnya apa, atau NIM kalian atau nama kalian gitu ya. Atau kalian juga bisa tulis seperti ini aja, garis miring 2 kali. Ini sama aja sih, program Hello World misalkan. Ini tuh sama aja, ini tuh namanya komentar gitu ya. Namanya tuh dua-duanya namanya sama-sama komentar. Ini tidak akan dikompil, tidak akan di-run di program kalian nanti, hanya sebagai petunjuk aja buat program aja. Komentar ini sebenarnya komentar. Nah, kemudian kemarin kan ada struktur program ya. Sebentar, kemarin sebentar saya ini buka PPT-nya dulu. PPT-nya kemarin di mana ya? Saya taruh sebentar ya. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja ya, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar gitu kan ya. Nggak ada yang gurui sebenarnya. Saya juga sama-sama belajar. Kita tuh sama-sama belajar. Cuma mungkin saya lahir lebih dulu dan tahu lebih dulu. Itu mungkin keunggulannya aja sih. Tapi sebenarnya kita tuh sama-sama belajar. Karena perkembangan zaman itu kan cepat gitu ya. Kemarin tuh saya taruh di mana ya PPT-nya. Sebentar ya. Buka disknya dulu lah ya. Sebentar. Sambil saya share screen aja lah ya. Biar dilihat. Udah terlihat ya. Mungkin cheese. Saya kemarin Dash Pro. Oh, nanti saya ini ya, taruh modulnya di sini.
kemarin ngapain aja sih? Masih semangat ya? Oke, jadi santai aja lah gitu kan ya. Oke, ini udah terlihat ya. Jadi kemarin tuh yang perlu digarisbawahi gitu ya. Sebagai programmer pemula harus tahu yang namanya kemarin saya bilang itu yang namanya struktur gitu ya, struktur bahasa gitu ya, struktur language di sini. Tadi kemarin kan ada tulisnya yang lebih baik dituliskan komentar, tapi kalau nggak dituliskan juga nggak apa-apa kalau udah pro gitu ya. Tapi untuk pemula kan harus dikasih tahu ini apa, komentar dulu, baru dideklarasikan, baru ini fungsi utamanya. Kalau ada kamus nanti dituliskan gitu ya. Kemudian algoritmanya nanti kita cobalah di sesi praktikum ini. Oke. Kemudian saya share screen lagi ya. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja lah ya. Oke, ini ya. Tadi, nah kemudian ada tuh yang namanya apa ya? Ini namanya header atau si library si bahasa C. Ada macam-macam tuh. Ada include studio.h ini fungsinya itu tulis aja ya di sini. Misalkan saya beri komentar. Ini gunanya untuk input atau output misalkan. Nah, jadi kalian tuh wajib nulis ini sih kalau di bahasa C, karena ini harus ada. Nanti kalau nggak ada ini, kita nggak bisa input, nggak akan keluar output juga, gitu ya. Nah, ini kalau pakai ini di dalam library, ini tuh namanya library ya, library atau di bahasa C biasanya header gitu ya, makanya .h itu namanya header. Nah, ini library ini di dalamnya tuh ada beberapa fungsi, misalkan ada fungsi printf. Nah, ini untuk menampilkan. Ini tujuannya untuk menampilkan ke layar. Menampilkan ke layar. Ini printf yang studio. .h ini. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, kalau misalkan si ini dihapus gitu ya. Nanti ini kok ada printf, nanti nggak jalan programnya. Jadi harus ada si include.studio.h gitu ya. Nah, kemudian ditulis nih karena ini nggak ada deklarasi apapun, jadi nggak ada ya gitu ya. Kemudian ini di sini juga boleh tuh kalian tulis di sini beri komentar lagi. Misalkan ini apa ya programnya, misalkan nah, programnya itu ngomong apa? Nah, ada printf. Printf ini tujuannya adalah untuk menampilkan ke layar tadi ya. Ini saya kasih komentar lagi aja untuk menampilkan ke layar tadi ya. Makanya kalau misalkan tadi saya run, nanti akan si hello world ini akan tampil di layar gitu ya. Kita run gitu ya. Akan tampil di sini nih hello world gitu ya. Ini sederhana gitu ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian kalau misalkan kalian mau apa namanya? Open file juga bisa. Ini open, klik file, open. Misalkan kalian udah buat program ya. Nah, kemudian saya buat yang di mana nih ya? Dasar pemrograman minggu 1 misalkan ini saya buat apa gimana ya? Masih sederhana kok. Oke, ini udah terlihat ya. Yang kedua, ya kemudian kalau mau menjalankan program yang kedua, kalian harus ini, setiap mau ngeran harus di reboot dulu ya, atau dibangun ulang. Yes, kemudian ini adalah program yang kedua. Misalkan kita buat komentar lagi ya. Ini adalah program yang kedua. Program yang kedua misalkan. Nah ini, oh ya ini misalkan kalian kan ini ada banyak ya, apa namanya, header atau library dari C. Nanti kalian bisa lihat di sini sebentar. Nanti saya taruh di deskripsi ya, linknya. Bisa lihat di sini sebentar. Saya di mana ya? Oke, ini di sini nih. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Apa namanya? Si header-header itu macam-macamnya. Tadi kan yang dipakai adalah yang ini kan input output. Klik aja biar tahu apa aja sih fungsi yang di dalamnya. Misalkan tadi kan ada fprint gitu ya. Fprint, oh ternyata ada nih fprint f. Klik aja tujuannya untuk ngapain sih dan contohnya seperti apa. Nah, bisa dibaca sendiri lah ya. Ini untuk tahu sih, tapi ini bahasa Inggris sih, nggak apa-apa lah ya. Kan kalian jago bahasa Inggris ya. Sebagai programmer itu kan biasanya jago bahasa Inggris karena apa ya?
resource dari bahasa itu biasanya pakainya bahasa Inggris sih. Jadi pasti tahu lah ya. Itu sih untuk lihat apa namanya library atau headernya. Nggak lemes ya. Barangkali saya ini ngantukin gitu kan ya. Mohon maaf. Aduh, sesar lagi gitu ya. Nah, ini adalah program yang kedua. Nah, tadi biasakan harus ditulis ini. Include student H. Tapi ini yang ini nggak wajib sih. Tapi tergantung kalian mau pakai apa. Nah, ini biasanya diisinya fungsinya ada yang lain. Bisa dilihat yang tadi gitu ya. Oke, kalau izin Pak. Oke, kalau misalkan ada yang off, nggak apa-apa kok. Saya nggak menuntut untuk on cam. Jadi kalau misalkan jaringannya nggak buruk, nggak apa-apa. Off cam aja. Yang penting apa namanya mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah wajib ya. Integer main ini adalah fungsi utamanya. Jangan lupa ada kurung siku dan kurung siku buka dan kurung siku tutup di sini. Nah, kalau nggak ada nanti error lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini saya buatnya ini adalah program pengenalan gitu ya. Program pengenalan gitu misalkan. Nah, di sini kan ada yang namanya char. Char itu adalah tipe datanya. Kemudian str itu adalah namanya. str itu adalah string. str 100. Nah, ini maksudnya apa str 100? Jadi str dulu ya. str ini adalah bertipe datanya bertipe karakter. Nah, di pertemuan teori kemarin kalau karakter itu kan isinya adalah huruf-huruf gitu ya, kumpulan huruf-huruf. Nah, ini ada sebanyak 100 kata gitu ya. Misalkan saya tulisnya ada ini belajar dasar pemrograman untuk D3TI dan D3TK. Ini kan kurang dari 100 gitu ya. Kurang dari 100 kata. Misalkan saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, spasi juga dihitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Waduh, ngebut nih. 28, 29, 30, 31, 0, lupat, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi 30 tambah 15 berarti 45 gitu ya. Sorry pakai bahasa Jawa gitu ya. Agak ya kita belajar agak ngelap-ngelap, nggak usah terus-terus gitu ya. Yang penting masuk. Nah, makanya karena ini kurang dari 100, jadi nanti bisa bisa tuh programnya nanti jalan gitu. Gimana kalau lebih dari 100? Ya yang dicetak itu misalkan nah, misalkan cuma 10 aja ya. Misalkan saya cuma ganti 10, misalkan di sini yang di layar nanti yang tampil hanya 10 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, cuma belajar gak yang ini tuh nggak akan diproses karena lebih dari 10 ya. Nah, makanya ini ada 100 biar aman. Nah, kemudian ada printf tadi untuk menampilkan ke layar. Nah, ini yang ini tuh belum ditampilkan ke layar gitu. Ini hanya disimpan yang belajar dasar pemrograman ini disimpan ke dalam ini namanya variabel ya. str ke dalam variabel str-nya. Hanya disimpan di dalam aplikasi ini hanya disimpan tapi belum ditampilkan ketika di run. Untuk menampilkan ada fungsi yang namanya tadi printf. Printf. Kok ini apa nih? Ini apa? Persen %s. Nah, ini persen %s ini adalah untuk apa namanya? Istilahnya kayak format specifier. Ini adalah untuk menampilkan karakter si stringnya. Persen %f. Nah, jangan lupa kalau pakai persen-persen harus ada tanda kutip 2, kemudian koma, yang dipanggil apa? str. str nilainya ini. Nilainya ini. Nah, jadi gimana ya? Mungkin saya pakai pen aja gitu ya. Pen saya di mana ya? Ada yang tahu? Nggak ada lah ya. Di sini mas saya sendiri. Hanya yang tahu saya sendiri ya. Oke. Jadi istilahnya ini yang ini kan print kita cuma ngekot kayak gini doang ya. Nah, mau menampilkan apa? str. str itu adalah yang ini belajar bahasa si pemrograman. Jadi si ini nanti ngeprintnya itu apa namanya? Dalam kalau kemarin kan di teori ini adalah karakter ya, string dengan tanda kutip. Nah, ini ngeprintnya yang mana? Ngeprintnya yang str. Jadi ini kepindah ke sini sebenarnya. Nanti ngeprintnya adalah yang ini belajar si bahasa pemrograman. Kita coba lah ya ngeran.
Nah, sebentar, boy. Kemudian kitaran. Ini kok nggak kelihatan ininya mah? Oke, sama ya, belajar dasar pemrograman gitu ya. Ini ada yang chat, mungkin off cam gitu ya. Oke, nggak apa-apa, off cam aja, nggak apa-apa, santai lah. Jadi santai aja mah, si saya nggak galak-galak kok. Juga nanti ada rekamannya sih, jadi kalian bolehlah bebas gitu ya. Sebentar. Nah, jadi yang perlu ada yang chat lagi, off cam, nggak apa-apa, santai. Tapi yang baik sih, kalau jaringannya nggak buruk dan stabil, on cam aja, karena saya juga on cam gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, ini ada macam-macam, ini tuh namanya si format specifier. Tulisannya gimana? Kayak gini kalau nggak salah. Nah, ini ada macam-macam tuh format specifier. Nah, ini kebetulan karena ya ini string, jadi pakainya ini yang S, karena ini dipakai untuk string. Kemudian gimana kalau misalkan yang ini adalah 100, ini kan integer gitu ya, pakainya %d. Nanti ada gimana kalau float, gimana kalau 10,3 gitu ya, ini pakainya %f gitu, intinya gitu. Nanti saya kasih modulnya. Setelah kelas ini saya share di JIS gitu ya. Seperti itu untuk yang program yang kedua. Kemudian yang nanti ada tugas ya. Tugasnya kalian ini pertama install kode blocks, kemudian tugasnya kalian coba apa yang sudah ada di kelas ini, coba masing-masing. Kemudian setelah itu ada tugas lagi sih, satu tugas. Tugasnya cuma ngelengkapin programnya, nanti modulnya di share ya. Nah, dikumpulkan nggak? Mungkin dikumpulkan aja, cuma dikumpulkan, nanti dikumpulkannya di e-course, nanti saya buat itu mungkin paling lambat ya hari Minggu lah ya, jam 23.59, jadi masih lama waktunya. Oke, saya open lagi, saya buat program apa lagi gitu ya. Ada 3 kok. Oh, ada 4 ternyata. Nah, kemudian yang kedua adalah program apa ini, Mas? Oh, oh ini. Oh, sebentar. Ini adalah program yang kedua. Jadi untuk pemula gitu ya, di sini kalau misalnya kalian ngumpulin tugas juga diberi nama ya. Kalau misalkan ini namanya siapa, misalkan namanya apa ya, Saitama gitu ya, Saitama. Oh, Saitama ini adalah yang One Punch Man gitu ya. Kalau kalian suka nonton anime gitu ya, ada tuh yang namanya Saitama yang cuma sekali pukul langsung kalah musuhnya, gitu. Namanya Saitama gitu ya. Ini mungkin ditulis juga, kasih komentar NIM-nya berapa, NIM-nya Saitama. NIM-nya Saitama misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Kemudian alamatnya di Pulau Konoha misalkan ya. Oh, Konoha berarti ke Naruto. Atau yang cewek gimana nih? Jangan khawatir. Yang cewek berarti rumahnya di Istana Barbie. Misalkan gitu ya. Diusahakan harus ditulis kayak gini lah ya. Baru ditulis programnya. Kalau tugas harus ditulis nih nama-nama ini. Kemudian ditulis apa ya? Soal nomor 2 misalkan, atau program apa gitu ya. Ini soal nomor 3 misalkan. Nah, kemudian jangan lupa ini tuh si library atau namanya header di bahasa C. Ini ditulis, ini juga ditulis. Atau misalkan kalian punya apa namanya? Ingin menjalankan fungsi-fungsi matematik yang apa namanya? Kompleks, ada lagi tuh mat. Itu ya mat.h ini ada ya. Ada, bisa juga ditambahin gitu. Tapi karena ini nggak pakai jadi nggak usah. Sesuaiin aja lah yang dipakai di sini. Nanti terbiasa kok kalau kalian ngoding. Kemudian di sini harusnya ada deklarasi. Kalau misalkan ada deklarasi, di contoh ini nggak ada, berarti nggak usah ditulis. Langsung ke fungsi utama. Ini jangan lupa, pasti wajib sih integer main kurung buka kurung tutup. Nah, ini wajib tuh. Kurung buka siku, kurung tutup siku. Nah, ini adalah namanya fungsinya. Fungsi yang akan dijalankan di bahasa C. Kalian akan menjalankan apa? Menjalankan perintah apa? Misalnya di sini perintahnya kan apa namanya? Membuat program ya.
program menampilkan layar, menampilkan layarnya udah di sini, menampilkan karakter ke layar gitu misalkan. Nah, jadi menampilkan karakter ke layar pakai fungsi apa? Pakai yang namanya fungsi printf kalau di bahasa C. Tapi kalau di bahasa Python beda lagi loh. Print doang. Kalau di bahasa C ada lagi print n atau print apa. Tapi kalau di bahasa C aja ada printf baru kurung buka, kurung tutup, baru di sini jangan lupa ada yang namanya string di sini. Nah, petik apa? Tanda petik 2 ya. Ini belajar bahasa C untuk diploma. Kemudian ini apa nih? Yang N ini. N ini adalah apa namanya? Enter gitu ya. Nanti ketika di ngeran ini jadi belajar bahasa C ke enter. Ada enternya. Ketika kita nulis di Word gitu ada enternya. Kemudian tab itu apa? T itu adalah untuk tab. Jadi nanti di apa namanya? Ditampil ke layar itu semangat ianya itu ke tab ke kanan, satu tab gitu ya. Kemudian ini ada N lagi. Nah, ini N lagi adalah enter lagi. Kita coba lah ya, biar nggak pusing-pusing. Kita coba di sini, sorry. Nah, di sini kan saya tampil ya, tadi kan. Di sini nih, printf. Oh, nggak ada slash n, nggak ada slash t gitu ya. Jadi di sini belajar si bahasa pemrograman. Bentar, enaknya pakai pen ini mah. Nggak apa-apa ya kalau ada bagi yang udah tahu berarti udah jago, bagi yang belum tahu kita biar sama-sama belajar yang belum tahu. Nah, di sini kan printf gitu ya. Di sini. Makanya tampilnya di sini. Nah, kemudian di sini ada print apa slash n, makanya enter gitu ya. Enter ke enter ini, enak ke enter jadi ke sini. Kemudian di sini ada slash t. Slash t itu artinya tab, ngetap ke kanan satu kali. Nah, makanya semangat dia ada di sini. Kemudian di sini ada apa namanya? Slash n lagi. Nah, itu artinya ke enter lagi. Berarti yang semua ini tampilnya ke enter, menampilnya di sini. Seperti itulah intinya. Nah, paham lah ya, karena masih gampang kok, jadi santai. Itu sih untuk yang kedua atau ketiga ya. Kemudian saya buat apa lagi ya? Pokoknya nanti kalian coba sendiri lah, 1 jam kelas berikutnya. Kemudian ada yang C ini saya ngapain ya? Pulau Konoha. Oh, bukan yang ini ya. Ini. Oke, ini adalah program yang ke atau berapa? Oke, seperti biasa sebagai pemula usahakan ditulis ya biar apa namanya? Ingat ini program apa? Misalkan ini program OKOC gitu ya, OKOC. Nah, tahu istilah OKOC? Kan pernah viral gitu ya di Jakarta. Mangkrak, Pak, mangkrak. Nah, gimana? Gimana siapa tadi? Oh iya, Alex, Pak. oh iya. Program OKOC ya, programnya si siapa? Sandi Uno dengan si pokoknya di Jakarta. Anies Baswedan. Iya, dengan Baswedan gitu ya, program OKOC. Tapi ini bukan program OKOC ya. Ini hanya sebagai biar nggak ngantuk gitu ya. Pelajaran mah jangan ngantuk gitu kan ya. Nah, kemudian ada ini sesuatu yang wajib, ya ini adalah yang tadi saya jelaskan. Kalau nggak ada ini nanti kalian nggak bisa nge-output, nggak bisa nampil ke layar nanti. Ini wajib sih kalau yang ini. Kalau yang ini yang nggak wajib disesuaikan. Nah, ada banyak library, linknya udah saya taruh, bukan saya taruh, belum saya taruh ya, linknya udah saya beritahu kemarin, tadi, nanti linknya saya taruh di deskripsi gitu ya, nanti saya upload di YouTube sih, tapi YouTube-nya private gitu ya, jadi hanya kalian yang tahu. Nah, kemudian ada, jangan lupa kalau misalkan di sini ada namanya deklarasi variabel, di sini dituliskan, tapi ini harusnya nggak ada. Kemudian yang paling penting adalah yang ini sih, integer main gitu ya. Kemudian ini terlihat dengan jelas kan ya, atau perlu diperbesar atau gimana? Sudah jelas, Pak. Udah jelas atau kurang gede? Jelas ya? Atau harus digedein kayak gini? Waduh, gede kali. Oh, ya, udah jelas lah ya. Oke. Jadi seperti ini yang tadi integer main. Di sini adalah fungsinya. Kurung si kubuka. Nah, ini kalian tulis fungsinya. Nah, ini agak kompleks nih baru mulai. Ada yang namanya kamus gitu ya. Kamus itu kayak istilahnya
yang akan dipakai di program itu. Definisikan variabel dulu. Di sini namanya xy-nya itu nanti variabel. Ini saya tulis ini ya. Xy, misalkan xy adalah variabel yang bertipe float. Ya, bertipe float. Ingat ya, float itu adalah nanti bisa koma-koma atau bisa bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu termasuk ke dalam bilangan float gitu ya. Kalau bilangan float itu kan bilangan real gitu ya, semua bilangan gitu ya. Jadi mau bilangan bulat, mau bilangan koma itu termasuk ke dalam float. Jadi nanti xy-nya itu ke dalam programnya itu nanti adalah harus bertipe float ya. Kalau misalkan kalian tulis x sama dengan sesuatu, ini kan kalimat ya, ini salah gitu ya, ini salah, nanti error. Salah, karena x-nya itu harus bertipe float. Jadi bertipe float bisa ditulis 1, 2, atau 2,1, atau yang koma-koma, atau yang bilangan bulat itu termasuk bilangan float gitu ya. Kemudian ini hasil dalam integer di sini. Oke, berarti di sini adalah variabel global ya sebenarnya. Hasil dalam integer, biasanya kan ditulis kayak gini ya kalau pemula itu ya. Biar tahu x-nya itu apa, hasil dalam integer itu apa. Nah, ini hasil dalam integer adalah variabel global misalkan bertipe integer karena in ya, di sini ada integer. Nah, bertipe integer. Nah, jadi nanti hasil dari si hasil dalam integer ini nanti hasilnya harus integer, bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti dari 1, 2, oke. Dari minta hingga ya, minta hingga min 100 misalkan, min 1, min 1, 0, 1, 2, sampai seterusnya gitu ya. Itu namanya bilangan bulat. Jadi nggak ada koma-koma. Jadi hasil dalam integer ini adalah harus bertipe si integer gitu ya. Kemudian hasil dalam di sini hasil dalam float juga sama. Ini adalah bukan sama sih, beda beda tipe aja. Hasil dalam float adalah variabel, misalkan variabel global, malah nulisnya global bertipe float. Nah, bertipe float tadi apa? Yang koma-koma boleh, yang bulat-bulat juga boleh. Itu hasil dalam float. Nah, ini adalah deklarasi kamusnya. Kalau kalian mau pakai sesuatu di dalam variabel, tapi variabelnya dipakai ke dalam program, harus ditulis di sini. Nah, kemudian tulis programnya di sini. Makanya saya tulis di sini ada komentar program. Nah, programnya ngapain? Nah, misalkan saya tulisnya X sama dengan 18. Boleh ya, karena X-nya itu bilangan float. Nah, 18 itu kan termasuk dalam bilangan float. Walaupun ini juga termasuk ke dalam bilangan yang integer gitu ya. Jangan lupa, kalau bahasa C itu penting sekali harus ada titik koma gitu ya. Kalau misalkan nggak ada nanti error. Kalau misalkan titik 2 juga nggak boleh, harus titik koma di sini. Makanya di sini di bahasa C itu penting penting banget gitu ya, titik koma. Biasanya kalau misalkan udah kalian nanti udah pertengahan ngoding, kok error, jangan-jangan titik komanya nggak ada nih. Nah, bisa jadi padahal kalian udah berjam-jam nyari errornya, oh ternyata cuma nggak ada titik koma gitu ya. Jadi titik koma di sini harus sangat penting diingat gitu ya. Sesuatu harus ada yang namanya titik koma di belakangnya. Kalau di bahasa sih, di bahasa yang lain beda lagi. Kemudian Y-nya itu 5, saya tulis 5, boleh ya? Karena Y-nya itu termasuk ke dalam si float tadi. Nah, kemudian programnya ngapain? Oke, programnya saya pengennya ada operasi tambah, ada operasi bagi, ada modulus, ada operasi perkalian. Nah, misalkan nih yang tambah nih, operasi tambah. Nah, saya panggil tuh si hasil dalam integer, itu kan harus bertipe integer. Nah, berarti X plus Y ya. 5, 18 tambah 5 kan integer. Oh, berarti benar ya. Saya boleh tulis seperti ini. Kemudian titik koma jangan lupa. Kemudian saya tampilkan tuh. Saya tampilkan printf. Printf di sini. Nah, nanti yang tampil X plus Y sama dengan, oh ini persen D. Nah, persen D. Nanti yang tampil itu bukan persen D. Karena persen D itu nanti, apa namanya, saya pakai pen aja lah ya. Sebentar. Jadi nanti yang tampil ini kan persen D ya. Nanti yang tampil di layar bukan X plus Y sama dengan persen D, bukan. Tapi persen D di sini digantikan hasil dalam integer ini. Jadi digantikan ke hasil yang ini. Di hasil yang ini, misalkan 18 ditambah 5 nanti hasilnya berapa? 23 ya. Nah, nanti hasil di layarnya adalah X plus Y sama dengan si 23 nanti ya, di ke layarnya. Karena kenapa persen D? Kenapa nggak persen S tadi ya? Karena ini persen D digunain untuk integer. Nah, kebetulan si
X plus Y itu hasilnya adalah integer tadi, gitu ya. Oke, kita coba dulu ya lah ya. Sebentar. Oke, kita coba. Nah, jangan lupa di rebuild gitu ya, baru di run. Kita coba. X plus Y, oh, oke. Bener ya, X plus Y bukan persen D, tapi X plus Y adalah 23. Karena digantikan dengan persen D-nya itu di refer, atau digantikan dengan si hasil dalam integer tadi, gitu ya. Paham ya? Karena yang ini, persen D-nya itu nge-refer ke sini. Digantikan ke sini, nge-refer. Jadi yang tampil seperti ini. Nah, makanya X plus Y sama dengan si 23. Oke, bener ya? Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ada operasi bagi. Di sini saya buat programnya. Jadi programnya bukan bukan oh harusnya oke OC apa ya? Ada oke OC aritmatika WD aritmatika di sini. Aritmatika harusnya. Judulnya. Nah, kemudian ada operasi bagi di sini. Kemudian saya tulis hasil dalam float. Hasil dalam float itu harus bertipe float di sini ya. Kalau saya bagi, itu kan nanti koma-koma gitu ya. Kemungkinan koma-koma atau bilang bulat itu nggak apa-apa, nggak error. Karena saya buatnya hasil dalam float itu tipe-tipenya adalah float tadi ya, yang ini. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang float itu tadi apa? Persen F gitu ya, persen F. Persen F. Kenapa ini ada duanya? Itu istilahnya dua di belakang koma ini nanti hasilnya. Kemudian ke refer lagi hasil dalam float. Nah, kita coba ya. Nanti hasilnya adalah koma-koma nih. Kenapa apa titik 2? Nah, makanya di sini sebentar butuh pen lagi. Nah, di sini kan ada titik 2F ya. Kalau persen F itu buat float, kalau persen D itu buat integer, kalau persen S itu untuk karakter. Nah, dihafalin aja lah ya. Nanti dengan sendirinya hafal sendiri kok kalau biasa ngoding. Nah, ini kenapa titik 2F? Nah, ini nanti di belakang koma di sini makanya ada 2 angka gitu ya. Kalau misalkan persen dot 100 F, oh boleh juga. Nanti berarti di sini ada nol-nolnya sebanyak-banyak ya. Ada sampai 100. Intinya seperti itu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah saya modulus. Nah, modulus tahu modulus ya? Kalau modulus itu harus tipe datanya integer, harus bilangan bulat. Tahu ya modulus? Saya jelasin matematik dikit lah ya. Nah, modulus misalkan saya punya 18 bagi 5. Oke, 18 bagi 5 ini kan 15. Ini 3 ya. Kemudian 3. Nah, sisa modulusnya adalah sisa baginya. Jadi nulisnya itu modulo dari nulisnya gini sih. Modulo 18 modulo 5 berarti 18 bagi 5 tuh sisanya berapa? Sisanya 3. Nanti jawabannya 3. Ini ya sisanya ya. Ininya seperti itu kalau modulo. Nah, kalau modulo itu di bahasa pemrograman harus bertipe si integer. Makanya di sini saya buat kalau modulo itu hasil dalam integer didefinisiin dulu, dipatenkan gitu. Kalau integer x, nah ini persen ini artinya modulo x modulo dari si integer y. Nah, nanti hasilnya harus integer. Makanya di sini saya tulis x modulo y sama dengan persen d. Ingat ini persen d untuk integer. Nge-refer kemana? Nge-refer ke si hasil dalam integer ini. Nanti hasilnya yang ditampilkan adalah hasilnya ini gitu ya. Nah, ini ingat harus ada, nggak harus ada sih. Ini slash n itu nanti ke enter gitu ya. Makanya tadi rapi gitu ya kalau kita run. Atau kalau kita run kan rapi ya ngelihatnya. Nah, sebentar. Di sini ya. Atau di mana ya? Di sini ya kelihatannya. Nah, sebentar. Nah, tadi kan ada persen n di sini ya. Makanya x plus y nanti ke enter. Nah, di sini. Makanya di sini juga ada persen n, ada slash n, makanya nanti ke enter lagi. Nah, makanya rapi gitu ya. Nah, tadi lagi udah bahas yang x modulo y. Nah, tadi x modulo y berarti 18 modulo 5 nanti hasilnya 3 ya. Sama ya. Nah, itu sih bahasa yang simpel. Itu contoh yang berikutnya. Kemudian saya buat apa? Perkalian. Perkalian juga sama sih, sama kayak tadi. Ini saya buat, jadi ini nggak usah dijelasin lebih rinci ya, karena tadi udah dijelasin sangat rinci. Nah, kemudian perkalian gimana? Ya tinggal hasil dalam integer sama dengan x bintang y. X-nya berapa, y-nya berapa, nanti ditampilkan tuh.
saya buat X bintang Y. Atau kalian boleh buat kayak gini, boleh. X kali Y sama dengan berapa ya? Oh, X kali Y sama dengan ini loh. Ini loh, misalkan. Boleh juga, terserah kalian. Kan kalian yang buat programnya gitu kan ya. Kalian yang ngoding. Nah, nanti hasilnya akan, nah, X kali Y berapa ya? Oh, X kali Y sama dengan ini loh, 90. Jadi ya, kayak gitu sih intinya. Bebas kalian. Kemudian perkalian dan penjumlahan juga boleh digabungin gitu ya. Nah, kalau ini yang X kali Y plus Y, X kali Y plus 2 berarti X kali Y dulu, baru ditambahin 2. Kemudian ini sama sih penjelasannya. Kenapa persen D? Karena hasil dalam integer ini adalah tipenya integer tadi ya. Makanya di sini persen D. Nanti tampilnya adalah hasil yang ini. Hasil yang ini aja, hasil yang ini. Nah, ini tampil ke sini. Nah, kemudian yang sama ini yang ini. Yang contoh yang berikutnya. Nah, mungkin itu sih. Kemudian kenapa dari turn 0 gitu? Ini adalah pengembalian. Pengembaliannya 0 gitu ya. Biar yang dijalankan itu nggak ada pengembalian. Jadi yang tampil di layar hanya ada yang kita program ini, yang kita program. Yang dikembalikan hanya yang tampil di program yang kita program aja. Itu sih sebenarnya. Itu adalah untuk contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang berikutnya saya buat satu lagi. Ini yang terakhir ya. Setelah ini kalian install Code Blocks, coba sendiri, yang saya jelasin, coba sendiri. Nanti di modulnya ada soal nomor berapa? Nomor 5 kalau nggak salah. Nanti saya upload di JIS, nanti kalian kerjain soal nomor 5, suruh melengkapi aja sih. Jadi di modulnya ada, misalkan misalkan ini hilang nih, misalkan ini hilang, misalkan ini hilang. Nah, kalian cuma apa namanya? Melengkapi kode program di sini tadi. Nah, kode program di sini tadi kan apa sih tadi? Nah, ini ya programnya cuma ngelengkapin ini aja, misalkan seperti itu sih gambarannya untuk tugasnya, simpel kok. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya saya buat yang keempat ini ya, oh ini nih, betul. Nah, ini adalah program yang keempat. Oke, sebagai pemula gitu ya, nah, ingat tulis dulu lah ya biar taat aturan. Kalau ngumpulin tugas, nama tadi saya Tama, berarti sekarang apa ya? Nah, Naruto, Pak. Naruto. Nah, jangan Naruto lah. Tahu nggak ini? Ini yang lagi booming loh. Apa sih? Nah, Meki, Takemichi. Meki. Takemichi. Tahu ya Takemichi? Tahu nggak? Anime Tahu, tadi. Pak. Tokyo Tahu, Pak. Revenger. Itunya tahu, Pak. Ini booming banget loh. Jangan di ini. Takemichi sama Mikey. PS siapa? Oh, jangan PS lah. Ya, pokoknya Takemichi berarti ini NIM-nya berapa yang bebas gitu ya. Kalian bebas. Alamatnya, nah, kemampuan aja, kemampuan. Kemampuan Takemichi apa ya? Life apa ya? Life limit. Balik ke masa lalu tuh apa sih namanya, lupa ya. Time travel, Pak. Time travel, Pak. Tetria, Pak. Ya, intinya itulah ya. Malah bahas anime gitu ya. Oke, musuh bebuyutan. Kisaki. Kisaki Teta gitu ya. Bebuyutan Kisaki Teta. Oke, Kisaki Teta. Tapi ini nanti mati kalau dia ketabrak truk gitu ya. Kalau di komiknya sih. Tapi di animenya masih jauh tuh. Ya, jangan lupa ya setelah identitas baru tulis tuh soal nomor berapa ketika kalian dikasih tugas ya. Soal misalkan ini soal nomor 4 misalkan seperti itu. Oh, si Takemichi lagi ngerjain sih soal nomor 4. Tapi dibayang-bayangin musuh bebuyutannya ya, Kisaki Teta gitu ya. Aduh. Nonton juga kita sama-sama suka anime berarti ya. Satu tipe. Oke, jangan lupa gitu ya. Ada ini namanya header atau library di dalam bahasa C. Kalau misalkan di dalam programnya ada printf atau yang lain, harus ada yang studio.h. Nah, kemudian yang kebetulan di sini pakai scanf gitu ya. Di sini ada scanf. Nah, makanya ada library yang namanya harus ada nih ya, library studio.lib
.h gitu ya. Ini nanti isinya, kalau pengen tahu isinya fungsinya apa aja tadi ya, di link yang saya share tadi, nanti saya taruh di deskripsi barangkali. Ini buat ada di library apa sih gitu ya. Kok misalkan kalian ngebuat program tapi kok error? Oh, jangan-jangan belum belum di sini, belum di apa namanya? Kursor saya mana? Kok hilang? Kursor oh ini. Oh, jangan-jangan belum belum didefinisikan library atau header-nya di sini. Nah, makanya bisa jadi error gitu ya. Makanya harus didefinisikan karena ini pakai scanf dan scanf itu ada di studio.lib harus ada di ini gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian di pertemuan teori gitu ya. Takemichi. Oh, ini Takemichi coy. Bukan pakai N Takemichi, Maiki gitu ya. Setiap minggu jam berapa ya? Setiap minggu jam tengah malam tuh. Tapi kalau saya nonton tuh agak pagian sih. Bangun tidur, wah nonton dulu lah gitu kan ya. Si Takemichi beraksi gitu. Nah, nanti seru tuh si Takemichi. Pahlawan cengeng, tapi nanti jadi kapten divisi 1. Nanti kan si siapa ya? Minggu depan tuh si siapa sih? Divisi 1 kaptennya? Lupa yang itu loh. Baji, Pak. Iya si Baji nanti mati tuh. Bunuh diri. Biar si Mikey itu nggak ngebunuh si siapa tuh yang Kazutora ya, yang ngebunuh kakaknya si Mikey gitu ya. Waduh, malah bahas anime. Waduh, kena spoiler. Iya ya, spoiler. Oke, jadi di sini di pertemuan sebelumnya gitu ya, kita bahas yang namanya konstanta. Konstanta itu artinya ketika kita ngejalankan program, nilainya akan selalu tetap gitu ya. Konstanta itu ada dua gitu ya. Ada dua cara mendefinisi, cara ngebuatnya bisa dengan konstan, const gini, atau bisa dengan saya pakai di sini define, agar define nama konstantanya apa, saya buat gram per kilogram nama konstantanya. Jadi nilainya berapa? 1000. Oh, jadi selama program ini berjalan, si gram per kilogram itu nilainya selalu 1000 gitu ya. Selalu 1000, nggak bisa berganti. Pokoknya tetap karena konstanta. Konstanta kan tetap gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tuh yang namanya, kebetulan di sini harus ada saya contohin deklarasi variabel yang digunakan gitu ya. Dan di sini variabel yang saya gunakan, variabel namanya apa? Nah, namanya adalah berat dalam kilogram. Oke, oh ya, di sini ada catatan ya. Spasi di dalam program harus gini, kalau pengen spasi harus underscore ya. Harus underscore. Makanya di sini underscore, ada underscore. Kalau misalkan nggak ada gini kayak gini, nanti error, nggak bisa jalan. Harus ada underscore gitu ya. Nah, jadi di ini namanya nama variabelnya harus nanti di dalam program yang kita bangun harus bertipe integer. Nah, kemudian sama juga berat dalam gram ini juga harus bertipe integer. Nah, udah deklarasi variabel, udah definisi konstanta, udah mendefinisikan si library-nya, barulah itu kita tulis programnya dengan cirinya integer main, ini kurung siku kurung buka. Di sini kita tulis yang akan kita bangun, yang akan kita codingkan gitu ya. Nah, kemudian di sini printf kan tampil ke layar ya, tampil ke layar dulu. Makanya nanti ada tampil ke layar, masukkan berat Anda dalam kilogram, masukkan berat kalian gitu ya. Kemudian kan beratnya beda-beda ya, pengennya kita ngetikin sendiri, kita ngetikin di keyboard sendiri. Nah, itu bisa input dari kitanya dengan fungsi yang namanya fungsi scanf. Scanf. Ingat di sini adalah berat dalam kilogram, berarti harus di sini persen D gitu ya. Di sini dannya di sini biar apa bisa input ke dalam integer scanf. Ini persen D saling berkaitan dengan scanf gitu ya. Oh, bukan persen D, si dan ini harus saling berkaitan dengan scanf. Nah, nanti kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, di sini kan printf ya. Printf masukkan berat Anda. Berarti kita di sini bisa tuh saya ngetikkan berat badan saya. Misalnya berat badan saya berapa ya? Oh, jangan saya. Ini kan Takemichi lagi ya. Berat badan Takemichi itu berapa ya? Dia tuh kurus nggak kayak Pai siapa tuh yang gendut Pai Chan ya. Pai atau nah Takemichi kan agak kurus berarti beratnya mungkin 50. Nah, itu kan bisa saya tulis dari keyboard gitu ya. Bisa saya tulis tapi di sini harus integer gitu ya. Makanya saya bisa tulis 50 di sini. Ininya seperti itu. Nah, kemudian pengennya melakukan perhitungan ya. Melakukan perhitungan.
yaitu nanti berat badan si Takemichi harus diubah ke dalam gram gitu ya, ke dalam gram. Makanya di sini berat dalam kilogram yang udah diinputkan di sini, masuk ke sini nanti dikali dengan si gram per kilogram. Gram per kilogram itu nilainya udah didefinisikan tetap gitu ya, 1000. Jadi 1000. Yang berubah-ubah mungkin berat dalam gramnya, tergantung kita masukin berat Takemichi-nya berapa gitu kan ya. Nah, kemudian menampilkan ke layar gitu ya. Baru ke print F, ada persen %N, artinya ke enter gitu ya. Nanti tulisannya berat Anda dalam gram sama dengan, oh bro, bukan berat badan Anda ini mah, ini kan lagi bahas Takemichi. Berat badan Takemichi gitu ya. Nah, ini juga harusnya berat badan si Takemichi, ini bukan Anda. Takemichi gitu ya. Harusnya. Nah, sama dengan persen D. Nah, persen D ini adalah integer ya. Ini kan tadi berat dalam gramnya ini, yang di sini udah didefinisikan integer. Nah, makanya pakainya persen D. Kita coba ya. Oke, masukkan berat Takemichi. Gitu. Berat Takemichi berapa ya? Takemichi kurus. Tadi 50 ya. 50 ya terlalu kurus untuk seorang cowok. 60 aja. Nah, nanti muncul tuh ke enter yang kita program. Ke enternya apa? Ke enter berat Takemichi dalam gram. Berat Takemichi dalam gram sama dengan 60 dikali 1000 ya, benar ya? Adalah 60.000 gram gitu. Itu sih udah tepat jam 2. Kita berarti udah nonton Tokyo Revenger spoiler gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya spoiler boleh sih. Aduh, yang cowok-cowok pasti paham lah. Yang cewek, aduh nggak tahu tuh. Karena si anime Tokyo ini, Tokyo Revenger lebih ke arah gelut gitu ya. Banyak gelut di sana. Nggak kayak Barbie gitu. Kalau Barbie itu kan ada pangeran, ada princess, ada penyihir gitu kan biasanya kalau Barbie. Nah, kalau cowok di sini Takemichi lebih ke arah gelut gitu ya. Cowok kan suka gelut. Iya, spoiler, Oke, itu aja dari saya. Mungkin kalian bisa coba ya. Habis ini coba, karena masih ada 1 jam ya. Coba install CodeBlocks. Coba ini apa namanya yang saya terangkan di sini. Coba dicoba di dalam kalian program sendiri. Nanti tugasnya saya upload di JIS. Nanti kalian lihat modulnya. Nanti di bawah itu ada tugas gitu ya. Nanti dikumpulkan di e-course. Mungkin saya buat maksimal jam 10. Jam 10. Minggu jam 23.59 gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah ya. Mohon maaf kalau banyak spoiler, tapi nggak apa-apa ya. Biar agak seru lah, biar yang belum nonton Takemichi nonton dulu lah, gitu kali. Setiap minggu kayaknya dia itu apa namanya trending topik gitu loh di 10 besar kayaknya. Trending topik kan selalu itu nomor 3 apa nomor 4 gitu. Nontonlah yang cewek, mana kali mau jadi Hina. Di sana tuh ada Hina. Oke, saya stop recording. Wah,